Waihaka qad jama'ta baina hubbid dunya wa baina takabburi. Ya, celakalah kamu wahai anakku, kamu telah mengumpulkan bersama-sama dalam dirimu antara cinta dunia dan kesombongan. Ya, cinta dunia, serakah dan sombong. Betapa engkau celaka wahai anakku ketika engkau menghimpun, ya, mempertemukan, kau simpan di dalam hatimu antara materialisme atau hubbud dunya dan takabur dan kesombongan. Ya, sombong atau takabur dengan materialisme bertemu di dalam hatimu, berbahaya sekali. Wahadani hislatan, kedua sifat, kedua emosi semacam itu, antara pemahaman materialisme, pikiran materialisme dan kesombongan hatimu adalah dua sifat yang sangat berbahaya. La yaflahu sahibuhuma in lam yatub minhuma. Tidak akan pernah berbahagia hidupnya, ya, ketika tidak pernah bertobat kepada Allah dari dua hal tadi. Bertobat karena materialisme yang ada dalam pikiranmu, ya, wa takabur dan kesombongan yang ada dalam hatimu itu. Ya, paling tidak nyaman. Orang yang pikirannya materialisme, serba duit itu sendiri sudah sangat berbahaya. Artinya bahwa hubbud dunya yang diibaratkan oleh Nabi Isa sebagai ra'su kulli khati'atin, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah kepalanya segala dosa. Maksudnya sumber segala dosa. Bahwa hubbud dunya itu adalah sebagai bibit dari segala macam dosa. Hubbud dunya itu adalah biang keladi dari segala macam dosa. Maksudnya cinta dunia ini adalah paham materialisme. Bukan sekedar orang senang dunia, tapi dunia atau harta kekayaan menjadi tolok ukur satu-satunya ketika engkau menilai apapun. Ketika menghormati teman juga, kalau kaya kamu hormati, kalau miskin ya. Kalau yang datang tamunya orang kaya, kau suruh masuk dari pintu depan dan kau berikan segala macam kue yang enak-enak. Minumannya juga suruh milih. Unjukanipun nopo Pak Haji, unjukanipun nopo, minumannya apa? Teh tubruk, kopi, susu, jus, ya, semua ditawarin. Biskuit yang enak-enak dari Australia kau suguhkan karena tamunya orang kaya. Ketika tamunya itu buruh tani bitarmi, masuknya dari mana? Dari belakang pintu dapur kau. Duduknya juga boro-boro disorongkan kursinya, suruh duduk di jengkok, ya. Jengkok itu tempat duduk kecil tuh, ya, yang terbuat dari kayu biasa gitu. Itu pun suruh nyari sendiri lagi. Ketika mencari menantu juga menantu yang kaya. Dan ketika engkau menghormati orang juga karena kekayaannya kok. Jadi semua nilai-nilai kesalehan, nilai-nilai kebaikan, semuanya dijungkir balikan hanya dengan standar materi. Saya juga diperlakukan seperti itu kok di masyarakat.
Bukan katanya, saya juga diperlakukan oleh masyarakat, oleh orang-orang yang pikirannya berdasarkan materialisme. Saya diperlakukan sesuai dengan pikiran mereka. Ketika masuk ke restoran, saya bawa mobil Kijang yang bak tuh, ya, yang sudah bodol tuh tahun 80-an. Iya, masuk restoran ya, masuk sendiri, duduk sendiri, ngambil sendiri, makan sendiri. Tapi ketika saya pakai mobil yang bagus, pintunya disorongkan kok, dibuka, terusnya disorongkan, ya, airnya diantarkan. Sangat dihormati sekali ketika mobil saya bagus. Ya kenapa? Karena orang itu berpikiran materialisme. Karena saya dianggapnya kaya, maka saya dihormati. Jadi demikian, penghormatan palsu semuanya. Jadi yang ternyata bukan diriku yang dihormati, tetapi mobilku. Kamu ikhlas nggak di perang seperti itu? Nggak nyaman kok. Ya. Termasuk juga keilmuan. Kalau yang datang orang bodoh dihinakan, kalau yang datang orang pintar dimuliakan, dan itu menjadi doktrin di tengah-tengah masyarakat kita. Hormatilah ilmu seseorang, padahal intinya penghormatan adalah kepada manusia. Nggak usah dikait-kaitkan dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan turunannya, dengan jasanya dan sebagainya. Manusia hormatilah kita. Jadi kalau seandainya yang datang itu orang alim, kau hormati. Yang datang bodoh, kau hormati juga. Tetap hormati. Sekalipun dalam menghormati orang alim ada nilai plusnya, kan gitu. Tapi ya sama-sama harus dihormati juga. Ya, apalagi memperlakukan orang lain. Anak sendiri saja, anak kita sendiri juga kita memperlakukan anak kita berbeda satu dengan yang lain, berdasarkan materi-materi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Anak kita yang kaya, yang berhasil mengumpulkan materi banyak, sudah punya rumah gedung, punya mobil mewah, istrinya cantik, jabatannya tinggi, kita bangga kok. Tapi kalau anaknya yang miskin, kita malu ceritanya juga. Sehingga setiap hari orang datang, yang kita ceritakan adalah anak kita yang kaya kok. Lagi-lagi cerita Hasan. Lagi-lagi cerita Hasan. Tetangga dari sebelah barat datang ke rumah, ceritanya Hasan baru beli rumah yang harganya 3 miliar. Tetangga dari utara datang lagi, yang diceritakan Hasan juga, ya, dapat beli mobil Mercy S500 yang harganya sekian miliar. Datang lagi tamu yang lain, yang diceritakan Hasan juga. Setiap hari yang diceritakan anak yang kaya kok. Padahal dia juga punya anak yang soleh, yang ngajar ngaji di musola, di kampung, menjadi tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati. Hanya saja dia miskin. Namanya Abdullah. Iya, karena miskin, sekali namanya Abdullah, dipanggilnya Dulek. Kita sendiri memperlakukan anak-anak kita berdasarkan materi. Itulah yang dimaksudkan hubbud dunya ra'si kulli khati'atin. Nilai-nilai kesolehan, nilai kepahlawanan, nilai kemanusiaan, semuanya menjadi dijungkir balikan seperti itu. Dan betapa mudahnya kita menghinakan orang karena kemiskinannya. Itu yang jadi persoalan. Jadi harus kita pahami, bukan hubbud dunya, senang dunia. Ya kalau senang dunia, saya juga senang dong ngeliat cewek cantik tuh. Saya juga pengen punya mobil yang bagus tuh. Betul nggak? Saya juga pengen punya rumah yang bagus, yang nyaman. Tetapi selagi itu tidak dimasukkan ke dalam hati, ya itu masih wajar. Yang menyebabkan terlarang itu ketika dunia sudah masuk ke dalam hatimu. Jadi gimana? Ya dunia itu coba dibatasi sekedar di kepala saja sampai tenggorokan.
Jangan biarkan dunia ini turun ke bawah, masuk ke dalam hatimu itu aja persoalan. Paham nggak? Ya seperti itulah kira-kira. Kemudian yang kedua adalah kesombongan. Orang yang sangat materialisme juga sangat menyebalkan, sangat menjijikkan dan tidak menyenangkan ya. Kita sering dihinakan oleh orang-orang yang berpikiran materialisme. Ditambah dengan kesombongan, lebih menyebalkan lagi. Karena orang sombong itu paling sulit menghormati orang kok. Dia hanya menuntut pengen dihormati orang, tapi tidak pernah menghormati orang lain. Orang sombong itu paling sulit mengakui kebaikan orang lain kok. Orang sombong itu paling sulit menghargai jasa orang lain. Ya, kalau kita kembali kepada cerita iblis ya seperti itu. Padahal sudah jelas malaikat-malaikat mengakui bahwa Adam itu hebat, Adam itu pintar. Tapi iblis tetap mau bersujud enggak kan? Ya tetap dia mengatakan aku lebih baik daripada Adam. Karena aku dibuat dari api dan Adam dibuat dari tanah. Orang yang sombong melihat seseorang yang pintar saja, saya ceritakan ya di hadapan orang yang pintar, ya katakanlah sudah jadi ustadz, jadi kiai, sudah jadi kiai besar. Ketika saya menyanjung anak santri saya yang pintar ngaji, atau ketika saya menyanjung orang yang pinter ya, itu dia nggak suka kok. Lah tahu modalnya kok ya, anak baru kemarin ya kita cerita tetangga beli mobil ya paling juga kredit. Paling sulit orang sombong itu menghargai orang lain ya. Materialisme saja membuat kamu tidak nyaman, apalagi ditambah dengan kesombongan kau simpan di dalam hatimu itu. Ini pesan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Segeralah untuk itu, segeralah bertobat kepada Allah.